Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi ketujuh dari perkuliahan pengantar manajemen, yaitu Komunikasi dan Teknologi Informasi. Adapun anggota dari kelompok 12 yaitu Bulan Hilaliah, NIM I24190009, Rani, NIM I24190025, dan Adita Yulinda Gunawan, NIM I24190087. Baik, materi terkait dengan definisi komunikasi, fungsi komunikasi, komunikasi interpersonal akan disampaikan oleh Saudari Rani. Yang pertama ada definisi komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah penyampaian dan pemahaman suatu maksud. Jadi, komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kapan komunikasi itu terjadi? Komunikasi terjadi ketika informasi berhasil disampaikan. Nah, bagaimana komunikasi yang baik? Komunikasi yang baik ketika adanya kesepakatan atas pesan yang dikirimkan. Selanjutnya ada fungsi komunikasi. Yang pertama ada fungsi kontrol. Komunikasi dalam pandangan fungsi kontrol adalah sebagai cara untuk mengetahui apakah orang lain tetap sesuai pada jalur yang ditetapkan oleh kita atau tidak, dan juga mengetahui bagaimana keadaan orang lain sehingga kita bisa memutuskan sesuatu yang sesuai dengan keadaan orang tersebut. Yang kedua ada fungsi informasi. Komunikasi merupakan sebuah proses untuk memberikan informasi dari sumber kepada tujuan yang pada akhirnya melahirkan feedback. Yang ketiga ada fungsi motivasi. Fungsi komunikasi juga sebagai alat untuk memberikan motivasi kepada orang lain. Fungsi motivasi dan kontrol pada komunikasi menurut saya agak hampir sama tujuannya, yaitu untuk memastikan apakah orang lain tetap pada jalur yang kita inginkan atau tidak. Jika fungsi kontrol menggunakan cara yang lebih force atau memaksa dan memberikan konsekuensi nyata, fungsi motivasi lebih kepada cara-cara yang sifatnya soft, lembut, namun biasanya langsung mengarah kepada nuraninya. Selanjutnya ada fungsi ekspresi emosional. Kita bisa menyampaikan apa yang emosi kita rasakan melalui komunikasi. Pada level ini, kita biasanya hanya butuh untuk didengar, untuk membagi beban emosi kita kepada orang lain, namun tak jarang kita mengharapkan advice dan tanggapan lisan dari orang lain. Lalu di sini ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal terdapat dua, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Sesuai bagian di sini, itu terdapat komunikasi tidak langsung, yaitu ketika sender mengirimkan pesan melalui medium kepada receiver. Nah, sedangkan komunikasi tidak langsung, yaitu ketika sender mengirimkan pesan kepada receiver secara langsung tanpa adanya medium. Nah, bagaimana sih komunikasi itu? Yang pertama ada umpan balik. Nah, seberapa cepat penerima merespon pesan? Selanjutnya ada merespon efektif. Kapankah metode ini memproses pesan yang kompleks dengan efektif? Selanjutnya ada potensi keluasan. Berapa banyak pesan yang berbeda dapat disampaikan menggunakan metode ini? Selanjutnya ada kerahasiaan. Dapatkah komunikator memastikan pesannya hanya diterima oleh orang yang dimaksud? Lalu ada kemudahan encoding. Dapatkah pengirim pesan menggunakan saluran ini dengan mudah dan cepat? Lalu ada kemudahan decoding. Dapatkah penerima pesan menerjemahkan pesan dengan mudah dan cepat? Selanjutnya ada kendala waktu dan tempat. Perlukah pengirim dan penerima berkomunikasi pada waktu dan tempat yang sama? Lalu ada biaya. Berapa biayanya untuk menggunakan metode ini? Lalu ada kehangatan interpersonal. Sebaik apa metode ini menyampaikan kehangatan interpersonal? Lalu ada formalitas. Apakah metode ini membutuhkan sejumlah formalitas? Lalu ada kemampuan di-scan. Apakah metode ini memungkinkan pesannya mudah dicari sebagai informasi relevan? Lalu ada waktu yang diperlukan. Apakah pengirim atau penerima pesan memegang kendali atas waktu menyepakati pesan ini? Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bulan Hilaliah. Berikut merupakan perbandingan metode-metode komunikasi. Yang pertama yaitu ada potensi umpan balik tinggi.
Potensi umpan balik tinggi terjadi melalui tatap muka, telepon, konferensi melalui komputer. Sedangkan sebaliknya, potensi umpan balik rendah akan terjadi melalui publikasi. Yang kedua, kapasitas kerumitan tinggi. Kapasitas kerumitan tinggi akan terjadi melalui tatap muka. Sedangkan kapasitas kerumitan rendah akan terjadi melalui papan buletin. Lalu yang ketiga ada potensi keluasan tinggi. Potensi keluasan tinggi terjadi melalui tatap muka, papan buletin, email. Sedangkan sebaliknya, potensi keluasan rendah akan terjadi melalui surat pos, audio, video taps. Lalu ada kerahasiaan tinggi. Kerahasiaan tinggi akan terjadi melalui tatap muka, voicemail. Lalu sebaliknya, kerahasiaan rendah akan terjadi melalui publikasi, papan buletin, audio video taps, dan telekonferensi. Selanjutnya ada kemudahan encoding tinggi. Kemudahan encoding tinggi terjadi melalui tatap muka, sedangkan kemudahan encoding rendah terjadi melalui publikasi. Lalu ada kemudahan waktu decoding tinggi, terjadi melalui tatap muka, telepon, hotlines, voicemail. Sedangkan kemudahan waktu decoding rendah terjadi melalui memo, surat pos, fax, publikasi. Lalu selanjutnya ada hambatan ruang tinggi. Hambatan ruang tinggi terjadi melalui tatap muka, papan buletin, email. Sedangkan hambatan ruang rendah terjadi melalui memo, surat pos, fax, publikasi, voicemail. Lalu selanjutnya ada biaya tinggi. Biaya tinggi akan terjadi melalui rapat, presensi formal, video conference. Sedangkan biaya rendah terjadi melalui papan buletin. Selanjutnya ada kehangatan personal tinggi. Kehangatan personal tinggi terjadi melalui tatap muka, sedangkan kehangatan personal rendah terjadi melalui memo dan papan buletin. Lalu ada formalitas tinggi. Formalitas tinggi terjadi melalui surat pos, publikasi, sedangkan formalitas rendah terjadi melalui tatap muka, telepon, voicemail. Dan yang terakhir ada kemampuan di-scan tinggi. Kemampuan di-scan tinggi terjadi melalui memo, surat pos, fax, publikasi, dan papan buletin. Sedangkan kemampuan di-scan rendah terjadi melalui presentasi formal, tatap muka, telepon, rapat, audio video taps, hotlines, email, komputer conference, voicemail, telekonferensi, dan video conference. Efektivitas komunikasi interpersonal, faktor penghambat. Yang pertama itu ada penyaringan. Penyaringan sendiri adalah manipulasi informasi yang disengaja untuk membuat informasi tersebut tampak lebih menyenangkan bagi penerima. Lalu yang kedua itu ada emosi. Emosi ini terkait dengan perasaan penerima ketika menerima pesan yang dapat mempengaruhi cara ia menginterpretasikan pesan tersebut. Lalu faktor penghambat yang ketiga yaitu adanya kelebihan informasi. Nah, kelebihan informasi ini terjadi ketika informasi yang harus kita olah melampaui kapasitas pemrosesan kita. Yang keempat yaitu ada defensif, yang kelima ada bahasa, dan yang keenam yang terakhir adalah budaya nasional. Materi selanjutnya yaitu efektivitas komunikasi interpersonal, cara mengatasi penghambat keefektifan komunikasi interpersonal. Yang pertama itu ada gunakan umpan balik, yang kedua menyederhanakan bahasa, yang ketiga mendengarkan dengan aktif, yang keempat mendengarkan dengan aktif diperkuat dengan mengembangkan empati kepada pengirim, yang kelima itu adanya kontrol emosi, dan yang keenam perhatikan isyarat dari nonverbal. Lalu selanjutnya ada efektivitas komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal akan berjalan secara efektif jika kita aktif mendengarkan dengan cara empati, tidak banyak bicara, kontak mata, mengajukan pertanyaan, menghindari bahasa tubuh yang tidak diinginkan, menggunakan parafrase, dan yang terakhir menghindari interupsi pembicara. Efektivitas komunikasi interpersonal. Dari diagram lingkaran yang telah disajikan, dapat kita ketahui bersama bahwa sebuah komunikasi interpersonal dapat berjalan secara efektif sebesar 55% menggunakan komunikasi nonverbal, 38% menggunakan intonasi, dan 7% melalui kata-kata. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Adita Yulinda Gunawan. Komunikasi organisasi. Yang pertama ada komunikasi formal, yaitu komunikasi yang mengikuti rantai komando resmi atau bagian dari komunikasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua ada komunikasi informal, yaitu komunikasi organisasi yang tidak didefinisikan oleh hierarki struktur organisasi.
Sistem komunikasi informal memenuhi dua tujuan organisasi. Yang pertama adalah memberi kesempatan pada karyawan untuk berinteraksi sosial. Yang kedua, meningkatkan kinerja organisasi dengan menciptakan saluran komunikasi alternatif yang seringkali lebih cepat dan efisien. Ada 4 arah aliran komunikasi. Yang pertama ada downward communication, yaitu komunikasi yang mengalir dari manajer ke karyawan berupa pengarahan, koordinasi, dan evaluasi karyawan. Yang kedua ada upward communication, yaitu komunikasi yang mengalir dari karyawan ke manajer agar manajer mengetahui apa yang karyawan rasakan tentang pekerjaan mereka. Yang ketiga ada lateral, yaitu komunikasi yang terjadi di antara karyawan pada tingkatan yang sama di suatu organisasi. Dan terakhir ada diagonal, yaitu komunikasi yang memotong bidang kerja dan tingkatan organisasi agar lebih efisien dan cepat. Jaringan komunikasi organisasi. Yang pertama ada jaringan rantai, yaitu komando formal ke bawah maupun ke atas. Lalu yang kedua ada jaringan roda, yaitu komunikasi mengalir antara pimpinan kelompok dengan seluruh anggota kelompok atau tim kerja. Dan terakhir ada semua saluran, yaitu komunikasi mengalir dengan bebas di antara semua anggota tim kerja. Komunikasi organisasi gosip. Komunikasi organisasi gosip adalah jaringan komunikasi organisasi informal dan aktif di hampir semua organisasi. Survei membuktikan 63% karyawan pertama kali mendengar informasi organisasi dari rumor, dan gosip menjadi penyaring dan umpan balik bagi manajer karena menunjukkan isu-isu yang dianggap penting oleh karyawan. Manfaat dan bagaimana teknologi informasi mempengaruhi organisasi. Perubahan teknologi menjadi sumber ketidakpastian lingkungan terhadap suatu organisasi. Di sisi lain, memungkinkan koordinasi lebih efisien dan efektif. Manfaat teknologi informasi yang pertama adalah meningkatkan kemampuan manajer untuk memantau kinerja individu atau tim. Yang kedua, membuat karyawan dapat mengakses informasi lebih lengkap sehingga bisa membuat keputusan lebih cepat serta memudahkan kolaborasi dan berbagi informasi. Yang ketiga, memungkinkan anggota organisasi dapat dihubungi kapan dan di mana saja. Dua perkembangan teknologi informasi, yaitu yang pertama sistem jaringan dan yang kedua adalah teknologi nirkabel. Komunikasi dan customer service. 3 komponen dalam proses pemberian layanan konsumen, yaitu yang pertama ada konsumen itu sendiri, yang kedua organisasi jasa, dan yang ketiga penyedia layanan individu yang masing-masing memiliki peran tersendiri untuk menentukan apakah komunikasi berjalan baik atau tidak. Manajer tidak dapat mengendalikan faktor konsumen, tapi dapat mempengaruhi dua lainnya. Organisasi yang memiliki budaya pelayanan yang kuat akan melibatkan komunikasi melalui berbagai macam cara, seperti tatap muka, telepon, email, dan lainnya. Bagi penyedia jasa individual, kualitas interaksi interpersonal antara pelanggan dengan karyawan mempengaruhi kepuasan pelanggan, sehingga penyedia layanan individual perlu memastikan informasi yang dibutuhkan agar komunikasi efisien dan efektif. Komunikasi dan promosi. Integrated Marketing Communication. Yang pertama ada iklan, yaitu segala bentuk presentasi dan promosi berbayar yang bersifat non-personal mengenai ide, barang, atau jasa oleh sponsor. Yang kedua ada promosi penjualan, insentif jangka pendek untuk memacu pembelian atau penjualan barang atau jasa. Dan yang ketiga ada humas, yaitu membangun hubungan baik dengan publisitas yang menyenangkan. Dan yang keempat ada penjualan pribadi, yaitu presentasi pribadi melalui tenaga penjual seperti SPG atau SPB. Dan terakhir pemasaran langsung, hubungan langsung dengan konsumen individu yang menjadi target secara hati-hati untuk mendapatkan respon segera dan membangun hubungan pelanggan yang langgeng, seperti surat, email, internet, dan sosial media. Terkait materi komunikasi dan teknologi informasi, kelompok kami mengangkat studi kasus Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI.
Bank Rakyat Indonesia atau BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Dalam sebuah perusahaan besar tidak akan terlepas dari proses komunikasi dan kemajuan teknologi informasi. Bank BRI tentunya banyak melakukan komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan dan memberi pemahaman mengenai informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan bank, sesama karyawan, dan juga nasabah bank tersebut. Komunikasi di bank terjadi di saat ada pertukaran informasi antara pimpinan bank atau sesama karyawan lainnya dan juga di saat nasabah membutuhkan informasi kemudian karyawan bank menjelaskan dengan lengkap mengenai informasi yang dibutuhkan tersebut. Fungsi komunikasi di Bank BRI yaitu untuk mengontrol keberlangsungan pekerjaan para karyawan Bank BRI. Yang kedua, untuk memberikan informasi kepada nasabah bank tersebut jika dibutuhkan dan juga memberikan informasi pekerjaan kepada petinggi bank. Perbandingan metode komunikasi di Bank BRI adalah sebagai berikut. Yang pertama, potensi umpan balik tinggi terjadi karena pekerjaan di Bank BRI lebih banyak dilakukan secara tatap muka dan telepon. Kapasitas kerumitan tinggi, potensi keluasan tinggi, kerahasiaan tinggi, hambatan ruang tinggi, hal ini dikarenakan dilangsungkannya secara tatap muka. Ketiga, kemudahan untuk encoding dan decoding juga tinggi karena dilakukannya tatap muka sehingga mempermudah komunikator memberikan informasi kepada komunikan. Rendah terjadinya kesalahpahaman antara karyawan BRI dan nasabah. Yang keempat, biaya tinggi. Biaya tinggi terjadi karena proses komunikasi dilakukan secara tatap muka. Tentunya hal ini memerlukan biaya untuk transportasi dalam mencapai tempat tersebut dan sebagainya. Yang kelima, kehangatan personal tinggi. Komunikasi secara tatap muka tentunya membuat kehangatan karyawan BRI menjadi lebih tinggi karena kedua orang yang membutuhkan informasi tersebut bertemu secara langsung dan sama-sama merasakan suasana yang ada. Keenam, formalitas rendah, yaitu tidak ada aturan khusus yang mengatur komunikasi harus seperti apa namun tetap dalam ruang lingkup kesopanan. Dan yang terakhir, kemampuan di-scan rendah untuk berkomunikasi secara tatap muka. Di Bank BRI tentunya tidak lepas dari adanya penghambat komunikasi interpersonal. Seperti yang pertama adalah penyaringan informasi yang tidak tepat antar satu karyawan ke karyawan lain atau dari karyawan kepada nasabah lain. Yang kedua adalah kelebihan informasi, terlebih tatap muka sehingga tidak bisa mengontrol banyaknya informasi yang masuk sehingga menimbulkan terjadi kesalahpahaman. Komunikasi yang terjadi di perusahaan Bank BRI menggunakan komunikasi formal karena dilakukan untuk melakukan pekerjaan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa adanya komunikasi informal yang terjadi antara karyawan untuk saling berinteraksi sosial. Semua arah aliran komunikasi ada di dalam Bank BRI. Yang pertama, arah aliran downward communication terjadi antara manajer Bank BRI kepada karyawan bank. Yang kedua ada upward communication, terjadi ketika karyawan bank menyampaikan aspirasinya kepada pimpinan bank. Yang ketiga ada lateral, terjadi ketika sesama karyawan Bank BRI melakukan komunikasi. Dan terakhir diagonal, terjadi ketika karyawan dari Bank BRI berkomunikasi dengan nasabah Bank BRI. Jaringan yang terjadi pada Bank BRI yaitu jaringan rantai dan jaringan roda. Bank BRI tentunya menggunakan teknologi informasi yang tinggi, mulai dari sistem di dalam internal sebuah banknya maupun program-program yang diberikan kepada nasabah dengan memanfaatkan teknologi tinggi. Teknologi digunakan untuk mempermudah dalam mengelola data nasabah, mempercepat transaksi perusahaan, membantu manajer mengontrol pekerjaan karyawan, dan membantu karyawan memperoleh informasi untuk pekerjaannya. Bank BRI memiliki budaya pelayanan yang kuat, yang dilakukan melalui tatap muka, telepon, email, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar memenuhi kepuasan nasabah bank dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
Bank BRI juga melakukan sebuah promosi seperti iklan, di mana seringkali kita lihat iklan Bank BRI ada di sekitaran kita, lalu promosi penjualan seperti jika menggunakan kartu Bank BRI maka akan ada pengurangan harga dan sebagainya, humas, penjualan pribadi, dan juga ada pemasaran langsung. Sekian analisis studi kasus dan pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.